Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka. Obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. Ini adalah episode pertama kita, episode Obrolan Hamsyah. Ya, obrolan Hamsyah yang ini jadi perkenalan dulu. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali atau ya memang ini konten baru bisa dibilang di channelnya Mas Bre. Ini Tema baru, warna baru di channelnya Mas Brek. ya ini jadi kayak apa ya, refreshment atau nge-refresh konten-kontennya Mas Bre, walaupun kontennya untuk sekarang cuman vlog ya guys ya. Jadi ini konten ya semacam podcast lah ya. Atau Bukan apa? semacam, emang podcast. Memang podcast ya, cuman podcast dengan visual, bukan cuman audio aja. Jadi ini kita cuman upload di YouTube aja, nggak ada di platform lain. Dan mungkin untuk episode pertama ini kita ada ya sedikit kenalan lah buat mungkin yang baru pertama kali atau ngeklik channelnya Mas Bre di video ini, bukan subscriber lamanya Mas Bre yang udah tahu siapa aku, siapa Ais. Jadi kita mungkin kenalan dulu. Aku Febri, aku karyawan swasta yang bekerja di bidang konten, dan ini istriku. Aku Ais, aku seorang ibu rumah tangga. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Iya, karena beliau masih ada ambis untuk bekerja, guys. Kalian tim mana nih? Ya, jadi kita adalah pasangan suami istri yang menikah sudah 2 tahun lebih lah. Ya masih belum lama, cuman kita ada sedikit pengalaman yang ingin sharingkan. Jadi kenapa kita bikin konten ini, karena aku sama Ais pengen sharing aja masalah apa aja ya, masalah pertama. intinya kita sharing masalah keluarga itu kan nanti kan subnya ada banyak banget, bukan sub sih, kayak apa ya, kayak masalahnya itu banyak banget guys. Keluarga itu masalah finansial, masalah anak, masalah di konten ini tuh ngebahasnya tentang keluarga. Cuman disclaimer dulu, aku sama Ais ini bukan pakarnya atau bukan apa ya, bisa dibilang bukan expert, bukan pro. Bukan pro, tapi pelan-pelan kan kedengar ya. Bukan expert di bidangnya seperti kayak financial advisor atau di parenting. Jadi ya kita nge-share apa yang kita udah alamin atau ya sekedar sharing saja. Mungkin teman-teman mengalami apa yang kita alami, mungkin kita bisa saling-saling sharing gitu. Kayak tips and triknya bagaimana cara ngadepin anak atau yang lainnya kayak keuangan dan lain-lain lah. Banyak lah pembahasannya itu, sebenarnya banyak kalau untuk keluarga itu. Poin-poinnya. Jadi intinya aku sama Ais itu bikin konten ini untuk kita sharing, untuk nge-share pengalaman yang mungkin belum lama atau mungkin yang mungkin masih apa ya, cetek lah bisa dibilang, masih awalan lah ya, masih awalan. Cuman mungkin di awal-awal ini kita mau sharing buat teman-teman mungkin yang lagi pengen menikah, lagi pengen membangun rumah tangga. Ya ini mungkin gambaran awalan untuk keluarga itu seperti yang mungkin nanti akan aku sama Ais sharing. Jadi intinya seperti itu guys, kita bikin konten ini kayak gitu. Dan mungkin untuk di episode pertama ini sekalian aku sama Ais pengen sedikit ngebahas persiapan menikah saat kita dulu. Jadi kita sharing persiapan menikah itu apa aja yang harus disiapin. Karena kan kalau nikah itu kan harus butuh persiapan yang matang ya, nggak yang nikah udah. Banyak yang harus dipertimbangkan, banyak yang harus dibahas. Apalagi menyatukan dua keluarga, banyak kepala
banyak sih, ya mau apa banyak sih? kepala, banyak Ya, itulah. kepala yang harus disatukan kayak gitu loh guys, Ya, kalau menikah gitu. itu nggak cuman aku sama Ais kayak gitulah. Makanya kita di sini mau sedikit lah sharing mungkin 5 poin Yang yang akan menurut dibahas. kita itu krusial banget menjelang atau untuk persiapan kalian menikah guys. Yang pertama guys, Apa tuh? yang pertama adalah mental guys. Iya sih, mental sih. Kenapa mental yang pertama? Karena kita mau menikah itu kita harus tahu kedepannya itu kita tuh cuman berdua loh. Maksudnya kita itu hidup bareng, bangun tidur ngelihatnya juga pasangan kita. Itu kalau kita mentalnya nggak kuat atau kita nggak sanggup, mungkin bisa stres sendiri lah. Bisa stres sendiri dengan apa yang rutinitas kita biasa lakukan sendiri, tiba-tiba ada pasangan yang selalu ada di sisi kita setiap hari. Itu mungkin kalau yang belum siap mental menikah atau berumah tangga itu menurut kita itu bakalan penuh resiko lah guys. Mungkin jadi kaget juga ya, yang biasanya terbiasa sendiri ataupun kayak biasanya ketemunya cuman malam minggu, ini kok tiap hari dia terus, mungkin rasanya kok ada yang beda. Kalau semisal kayak mentalnya tuh belum siap, mungkin kalau semisal sudah siap ya pasti ya senang. Pasti ready Kan guys. tiap hari ketemu ya, Ya. nggak perlu jauh-jauhan. Karena menurut kita dulu di awal atau persiapan kita mau menikah itu kita benar-benar saling nguatin lah. Udah siap belum kayak gitu loh guys. Karena kalau enggak ya itu tadi kita bakalan mungkin malah jadinya nanti repot sendiri lah. Kita yang harusnya saling bekerja sama malah jadi ngedumel sendiri lah. Itu kan gak baik lah guys, kayak gitulah. Ya gak sih? Iya. Kalau mental mungkin ini sih, kalau udah satu rumah kan otomatis tuh harus saling mengalah egonya. Kalau misal sama-sama egonya kuat, nanti tuh bakalan berantakan gak sih di dalam satu rumah itu. Apalagi kalau pasangannya kita lagi jadi api, kita harus jadi air. Kalau semisal sama-sama jadi api, nanti rumahnya itu kan nggak penuh berkah dan nggak penuh Nanti jadinya berkobar guys. nggak penuh kehangatan. Terlalu hangat guys, jadinya panas nanti guys. Gitu. Itu yang pertama emang mental sih, karena apa kan pasti dua kepala disatuin kan itu kan emang nggak semudah itu ya. Jadi harus ada yang ngalah, nggak bisa Gontok-gontokan lah, bahasa Jawanya nggak bisa gontok-gontokan, nggak bisa saling ditabrakin lah guys. Jadi harus ada salah satu yang mereda atau jadi air biar tenang lagi. ya. Gitu. Jadi harus saling. Harus saling back up, saling ngejaga, saling respect kayak gitulah guys. Yang kedua finansial. Gimana? Finansial Bapak? Ya untuk awal-awal kita persiapan menikah, jujur aku sama Ais bisa dibilang menikah itu mendadak ya, enggak mendadak yang dong. mendadak banget, cuman persiapannya enggak panjang gitu. Emang nggak panjang ya? Enggak lah, persiapannya itu enggak lama gitu lah, enggak yang 2 tahun 3 tahun. Oh. Kita persiapan menikah itu setahun untuk menabung bareng guys. Iya. Karena untuk finansial aku sama Ais mungkin Asik. sebelum menikah. Jadi sebelum menikah itu aku kayak freelance aja guys, enggak yang punya pekerjaan tetap. Sedangkan Ais sudah bekerja. Terus ya Bukannya pada saat itu udah kerja ya? Belum ya? belum, untuk Oh. pas udah ada obrolan mau menikah itu Baru cari, belum. belum, masih kayak idealis lah guys, idealis yang aku dulu sebelum menikah sama Ais kan sempat punya usaha ya, kedai kecil lah. Kalau yang ngikutin aku mungkin tahu ya guys. Jadi aku punya kedai kecil, jadi aku mencoba idealis buat aku bisa kok dari sini. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa untuk mencapai apa yang aku sama Ais
mungkin sedikit ingin capai di acara nikah kayak gitu loh guys, atau mungkin setelah menikah. Nah makanya Kita baba kali. kok bisa? Iya. Jadi kok bisa sih? Apa sih? Iya, apa sih? Gak tahu. Jadi mungkin itu idealisku yang dulu terus kebentur dengan realita, jadinya aku ya mau nggak mau cari kerja guys. Akhirnya nyari kerjaan dan dapat di kerjaan sekarang, sampai saat ini masih bekerja di tempat yang sama sebelum aku sama Ais menikah guys. Jadi dari situ finansialku tak bangun, atau sedikit Menabung. nggak sedikit sih aku menabungnya guys, bisa dibilang untuk Lumayan. pas mau menikah sama Ais itu guys, aku bisa bilang 70% gajiku aku siapin untuk menikah. Itu kalau setelah apa ya guys, jadi setelah menikah aku sama Ais itu baru sadar ternyata tuh tidak seperti ini gitu loh guys, mempersiapkan itu. Nah ini makanya kita ada sharing itu buat teman-teman yang mungkin pengen menikah, jangan kayak aku yang maksudnya kepentok baru Sadar. nabung baru sadar kayak gitu loh guys. Kalau bisa kalian itu sebelum menikah, atau mungkin kalian yang masih single, kalau bisa nabung. Udah itu aja buat prepare karena tidak murah guys. Gitu. Iya. Jadi kita akhirnya setelah ada obrolan, oke, kita nikah, kita Baru nabung. bareng. Sebelumnya kita pacaran ya punya rekening sendiri-sendiri, nggak ada yang rekening bersama lah bahasanya untuk kita nabung. Oke, kita punya target ini untuk menikah, kita nabung bareng, kita nggak ada guys. Itu juga sebenarnya jadi kesalahan ya, mungkin karena kita masih pacaran dan ya wis kita pacaran, kita belum punya kepikiran untuk menikah, jadi akhirnya ya kita sendiri-sendiri dulu. Kayak belum punya tanggungan, kayak masih kayak apa, muasin ego sendiri gitu loh, kayak main lah apalah itulah gitu loh, karena dulu tuh belum ada niatan ke arah ke situ ya. Iya, dan aku sama Ais pacaran 5 tahun guys. 4 kali. 5. 5 ya. Kita 2018 pacaran, menikah 2023. Oh iya. Iya bro, 5 tahun lebih bro kita pacaran. Oh, iya. Jadi ya mungkin 5 tahun itu ya kita pacaran aja guys, nggak ada kepikiran untuk menikah. Kepikiran menikah tuh di Udah. satu apa mau 5 tahun ya. Ya 4 tahunan kurang sedikit itu kita Udah mulai baru ada kepikiran ya, gitu. kita baru kepikiran untuk oke, kita menikah. Karena aku sama Ais pacaran itu bisa dibilang setahun sebelum kita lulus. Iya. Ya kan, kita cuman punya waktu di masa kuliah itu setahun untuk pacaran di kampus. Setelah itu ya udah kita kerja masing-masing, punya kesibukan dan pekerjaan masing-masing yang membuat kita kayak ya kita itu tadi kayak yang dibilang Ais, menyenangkan diri sendiri, belanja kayak gitu-gitu guys. Tidak ada tabungan guys. Itu yang jadi PR di finansial kita menuju ke pernikahan. Jangan ditiru. Jangan ditiru guys. Jadi kalau bisa disiapin sebelum menikah, dan itu jauh-jauh guys, karena kita nggak tahu keperluan untuk kita menikah itu seberapa jumlahnya, terus apakah bisa ada bantuan dari keluarga, dari orang tua, dari saudara, kita nggak tahu. Dan ya alhamdulillahnya aku sama Ais ketika mau menikah itu kita sharing, aku sama Ais sama keluarga kita sharing ini mau gimana, acaranya mau seperti apa, dan gimana yang, karena aku sama Ais sadar betul orang tua itu nggak mungkin ngelepas atau nggak mungkin nggak ngebantuin guys. Karena tuh dulu egonya kita tuh kita pengen Sendiri kayak Pengennya ingin bayar semuanya sendiri. Cuman realitanya tetap gak boleh. tetap nggak boleh guys. Jadi ya win-win solutionnya kita cari tengahnya. Bapak ibu mau bagian apa-apa aja, kita bagian apa-apa aja. Akhirnya ketemu jalan tengahnya. Oke. Ya alhamdulillahnya ya berjalan dengan baik. Itu terjadi karena kita ada Komunikasi, diskusi. Ya kalau nggak ada kan nanti kan
ada salah paham dan miskom guys. Seperti itulah guys untuk di Bagian finansial. bagian finansial menuju ke pernikahan kita dulu. Poin ketiga, saling mengenal. Menurutku saling mengenal itu untuk di jenjang pernikahan atau berkeluarga itu penting guys. Kenapa penting? Karena ya kita bisa tahu baik buruknya pasangan kita gitu loh guys. Dari luar dalam itu harusnya udah tahu biar nggak kaget guys. Kayak gitu guys. Jadi intinya tuh jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Terbuka. Daripada ya terbuka. Yang paling penting komunikasi sih, sama apa diobrolin dulu. Kamu tuh sebenarnya Zombie ya. Nggak maksudnya diobrolin dulu kayak kebiasaan baik kebiasaan buruknya kita. Ini aja lah. maksudnya si Mas Brekin itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk kalian tuh apa? Terus apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka gitu. Jadinya tuh kalau semisal udah di dalam satu tiang yang sama, maksudnya satu rumah bareng-bareng, itu tuh nggak kaget gitu loh. Soalnya aku sama Febri dari pacaran terus tiba-tiba menikah tuh aku nggak kaget sih dengan kebiasaannya yang kayak gitu. Mungkin kagetnya apa ya? Dia suka ngorok. Tadi Jendra sempet bangun jadi tak pok dulu guys. Tadi sampai mana tadi? Ini harus diobrolin, dikomunikasiin kebiasaan baik dan buruknya biar nanti kalau udah berumah tangga tidak kaget dan tidak shock. Yes, karena kan kalau kita sama-sama tahu, sama-sama paham, mengenal itu akan lebih saling respect dan saling mengingatkan sih pastinya. Dalam rumah tangga itu saling mengingatkan itu penting guys. Itu yang kita tanamkan untuk ya biar nggak melenceng guys. Karena kan ya aku ini sedikit intermezzo aja. Aku beberapa kali lihat di postingan di TikTok, di IG, di short YouTube ini lebih banyak di video-video pendek kayak nikah di umur 26 tahun tapi usia pernikahannya cuma 10 bulan. Tahu kenapa? Karena si cowoknya main micet. Nah, kayak gitu-gitu loh guys. Itu kan maksudnya mungkin belum siap kan kayak gitu loh. Masih Belum puas dengan dirinya kayak gitu loh. Betul. Itu kan salah satu konsekuensi yang ya kamu itu belum siap menikah, kenapa dipaksain kayak gitu loh. Yang keempat itu konsep pernikahan, dimana kalian kan pasti kalau semisal sebelum menikah kan mungkin kebanyakan ini dari cewek-cewek sih, mungkin kayak punya wedding dream atau keinginan sendiri karena pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Nah mungkin konsep pernikahan ini tuh harus mateng. Mungkin kalau semisal udah acara mungkin kayak ekspektasinya kita mungkin seperti ini, tapi mungkin ada sesuatu hal yang tak terduga ya, mungkin itu di luar ekspektasi kita. Jadi buat kalian yang mungkin udah ngebahas berdua nih, misal aku sama Ais nih udah ngebahas nih pengennya weddingnya di taman, di pantai kayak gitu atau di angkasa kayak gitu. Maksudnya punya konsep matang, udah konsepnya udah oke, terus entertain, dekor dan lain-lainnya tuh udah kalian bahas berdua. Tapi kalian belum komunikasiin ke orang tua kalian. Entah terutama ke orang tua wanita ya guys, karena kan ketika acara pertama itu biasanya di cewek itu kalau mungkin di Islam ya, di Islam dan di Jawa mungkin akadnya itu di tempat cewek, sedangkan resepsi itu mungkin bisa di cewek bisa di cowok, atau kalau cowok itu ngunduh mantu. Jadi kalian harus komunikasiin, harus obrolin sama orang tua kalian biar tahu apa yang kalian inginkan itu orang tua paham kayak gitu loh guys. Syukur-syukur orang tua yang oke, monggo, terserah acaranya kalian seperti apa, kita ngikut. Itu oke, mungkin ya. Enak ada orang tua yang seperti itu. Cuman kan ada orang tua yang mungkin saklek guys. Orang tua yang saklek itu kalau bahasa Jawa ini guys, saklek guys. Kayak orang tua yang apa berarti bahasa Indonesia ya? Orang tua yang dia udah punya pemikiran yang tidak bisa dibantah kayak gitu loh guys. Kayak nikah itu harus adat, nikah itu harus di gedung, nikah itu harus di rumah, kan ada guys orang tua yang seperti itu. Jadi
Kalian harus komunikasiin seperti apa yang win-win Terbaik. solutionnya. Kayak aku sama Ais dulu itu juga ngobrol ya, pengennya aku sama Ais itu sebenarnya di gedung. Jadi maksudnya di gedung kan, di gedung itu ada gardennya kan yang di sabar bro. Jadi pengennya itu di luar nggak di rumah. Kenapa? Karena pengennya ya udah acara sehari habis itu selesai istirahat kayak gitu loh guys. Tapi kan ternyata budayanya di tempat Ais berbeda. Jadi budayanya di tempat Ais itu setelah aku tahu, jadi misal acara di gedung tuh, di rumah tetap harus ada tenda guys. Jadi tetap nerima tamu. Jadi malah 2 kali guys capeknya. Makanya ya wis lah, kita memutuskan untuk yaudah di rumah aja seperti itu. Nah itu win-win solution guys. Kayak aku yang nggak tahu budayanya di tempat Ais itu jadi paham kayak gitu loh guys. Kalau diobrolin, kalau misal nggak diobrolin kan aku jadi kayak loh kenapa kok harus di rumah ada tenda segala kayak gitu kan. Budaya yang di tempatku di Jogja mungkin nggak kayak gitu guys. Di Jogja kan mungkin Sehari kalau di nikah gedung udah di selesai. gedung, habis itu udah nggak ada yang ke rumah kayak gitu loh guys. Kayak gitu. Jadi tahu jalan tengahnya yang baik kayak gitu. Soalnya tuh di tempatku tuh nikah tuh nggak 1 hari. Jadi semisal nih 1 hari nikah, habis itu besoknya selama seminggu ya. Pengalamanku Selama seminggu kan ya. ya, pengalamanku Selama seminggu guys. Jadi itu masih menerima tamu. Jadi aku dulu sama Ais nikah hari Sabtu. Sabtu itu tenda dari hari Rabu udah berdiri guys. Jadi Rabu, Kamis, Jumat itu tenda udah berdiri dan tamu sudah datang guys. Sabtu nikah, Minggu, Senin sampai Selasa atau Senin gitu, tendanya masih berdiri dan masih ada tamu guys. Kayak gitu guys. Aku sama Ais tumbang guys. Sakit guys habis itu. Iya. Ya itulah maksudnya, kalian harus matengin konsep kalian harus rundingin, Sama harus ini. obrolin. Mengenal budaya nikah di masing-masing tempat pasangannya kalian. Kayak budaya di tempatku kan nggak cukup sehari, ternyata di budayanya di tempatnya Febri sehari ya udah cukup gitu. Harus diobrolin biar nggak kaget. Iya makanya itu konsep yang matang itu belum tentu terrealisasikan guys. Jadi kalian harus menurunkan ekspektasi kalian. Kalau mungkin kalian belum ngobrol sama orang tua kalian guys. Cuman kalau udah ngobrol mungkin bakalan oke dan oke. Yang kelima menurutku sama Ais, ini hal yang paling krusial, yaitu apa yang harus kalian pikirkan setelah kalian itu menikah guys. Ya. Kenapa seperti itu? Karena menurutku sama Ais itu, kita nggak tahu guys setelah menikah itu kita mau seperti apa. Jadi sebelum menikah itu harus dipikirkan guys. Kita mau ngapain, kita mau tinggal di mana, kita mau seperti apa, keluarganya itu harus dibahas kayak gitu. Ya. Contohnya, ini contoh sedikit aja. Itu Pemilihan tempat tinggal. tempat tinggal. Kalian mau tinggal sendiri atau bareng orang tua, kalian mau ngontrak atau ngekos. Intinya itu pemilihan tempat tinggal tuh kalian mau sendiri bareng pasangan atau bareng orang tua. Gitu intinya. Intinya itu, dan mungkin untuk lebih panjangnya atau detailnya mungkin akan kita bahas di next episode, karena topik ini atau pembahasan apa aja yang harus kalian persiapkan setelah menikah itu, ini jadi topik sendiri yang harus aku sama Ais sharingkan, karena ini lumayan banyak juga poin-poinnya. Jadi mungkin di next episode atau di obrolan Hamsyah selanjutnya akan kita bahas guys kayak gitu. Dan mungkin ini untuk episode pertama, semoga aja seru, semoga aja ada insight yang bisa kita kasih ke teman-teman yang lagi pengen menikah atau membangun rumah tangga guys. Mungkin kalau misalnya ada kritik saran atau ada tema pembahasan yang mau kita bahas, mungkin bisa ya. Pengen nanya atau pengen kita ngebahas apa yang ngelanjutin omongannya Ais tadi, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian bisa nge-DM aku atau Ais, kalian boleh nge-follow juga Instagramku di sini, Instagramnya Ais di sini guys. Nah nanti kalian bisa tanya atau pengen ngebahas apa, aku sama Ais mungkin kita udah pernah mengalami dan kita bisa sharing seperti itu guys. Atau mungkin bukan pengalaman kita, mungkin dari pengalaman teman-teman kita yang curhat sama kita, mungkin Benar. bisa kami share. Bye bye.